Kembali lagi di Puskelas, kelas bahasa Inggris menengah. Hari ini kita akan belajar comparative degree atau tingkat lebih dalam bagian the degrees of comparison atau tingkat perbandingan dalam bahasa Inggris. Dengan kata kunci more, syllable er, dan than. Yuk kita mulai. Nah, comparative degree sendiri itu menyatakan tingkat lebih ketika membandingkan dua hal yang dianggap tidak sama. Dianggap tidak sama karena relatif ya. Kita perhatikan contoh di bawah ini. He is more diligent than you. Dia lebih rajin daripada kamu. Bisa teman-teman perhatikan di sini ada kata more yang diartikan sebagai lebih dan than yang diartikan dari atau daripada. Kita lihat contoh yang kedua ya. I thought she was younger than me. Saya kira dia lebih muda dari saya. Pada kalimat contoh yang kedua menggunakan tenses simple past tense. Di sini tidak menggunakan more tapi menggunakan tambahan syllable atau suku kata er dan tetap menggunakan than. Beda ya. Kenapa beda nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi secara sederhana strukturnya adalah bisa menggunakan more dan adjective, more sebelum adjective atau kata sifat, atau kata sifat atau adjective ditambahkan dengan suku kata er. Lalu selalu tetap menggunakan than yang dapat diartikan dari atau daripada. Jadi more adjective atau adjective er ditambahkan than. More dan er sama-sama menyatakan lebih. Nah, bagaimana menentukan more atau er? Yuk kita lihat. Nah, more dan er ditentukan berdasarkan syllable atau suku katanya. Bagaimana? Yuk. Jadi kalau ada satu suku kata, one syllable, kita menggunakan er. Contoh di bawah ini. Small menjadi smaller. Big menjadi bigger. Wise menjadi wiser. Large menjadi larger. Dry menjadi drier. Perhatikan bedanya ya. Kalau dry dengan dryer, dry di sini pengering. Dry di sini beda. Y-nya berubah menjadi I. Jadi ada aturan ketika berakhiran konsonan tapi didahului dengan konsonan juga, maka Y akan berubah menjadi I. Y akan berubah menjadi I. Sedangkan kalau misalnya sebelum Y, sebelum konsonan adalah huruf vokal, misalnya G. Di sini bisa diartikan gembira atau bisa juga diartikan orientasi seksual. Secara karakteristik sifat, dia cukup menjadi gayer, tidak berubah menjadi I karena di depan Y adalah huruf vokal. Nah, untuk kata yang diakhiri konsonan dan diawali dengan huruf vokal, dia konsonannya jadi 2. Contoh lainnya misalnya hot misalnya. Hot karena diakhiri T terus di sebelumnya adalah huruf vokal, maka akan menjadi hotter. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah di belakangnya huruf E atau I dalam bahasa Inggris, maka cukup ditambahkan R saja. Secara umum tinggal tambah ER. Kalau sudah ada I, maka cukup R. Nah, bagaimana dengan dua suku kata? Dua suku kata atau two syllables, dia ditambahkan, secara umum ditambahkan ER. Contohnya narrow, dia menjadi narrower. Happy
Sama dengan aturan tadi, karena di depan Y adalah huruf konsonan, maka Y berubah menjadi I, happier. Kemudian easy, easier. Nah, akan tetapi ada beberapa kata sifat seperti dua contoh di bawah ini, clever dan handsome. Dia bisa menggunakan ER atau more. Clever bisa menjadi clever atau more clever. Handsome bisa menjadi handsomer atau more handsome. Meskipun sebenarnya pada penggunaan sekarang ini atau penggunaan secara modern, more handsome lebih sering dipakai daripada handsomer. Meskipun secara aturan handsomer juga tepat. Jadi ada beberapa dua suku kata yang bisa menggunakan ER, ada yang bisa menggunakan more atau keduanya. Tapi bisa kembali lagi bisa dilihat referensi penggunaan sekarang. Bisa jadi ada yang berubah. Seperti contohnya handsome lebih lazim menggunakan more handsome daripada handsomer. Nah, selanjutnya untuk 3 atau lebih suku kata 3 syllables or more, secara umum dia menggunakan more. Maka contohnya beautiful akan menjadi more beautiful, bukan beautifuler. Interesting menjadi more interesting, bukan interestinger. Different menjadi more different. Mudah ya. Yang 3 atau lebih akan selalu menggunakan more. Nah, akan tetapi ada juga yang disebut dengan golongan irregular atau tidak beraturan. Yang tidak beraturan ini perubahannya tidak beraturan seperti namanya. Contohnya good atau well akan menjadi better, bad atau ill, buruk atau sakit, menjadi worse, far, farther, jauh lebih jauh, little, less, many atau much, menggunakan more, seperti kata more sendiri lebih. Oke, I need much more, I need many more, seperti itu. Mudah ya, jadi mari kita review kembali secara singkat. Jadi secara sederhana, baik ER dan more sama-sama bisa diartikan lebih. Akan tetapi untuk satu syllable atau satu suku kata, kita selalu menggunakan ER. Untuk dua atau dua suku kata, kita menggunakan ER, tapi ada sebagian yang menggunakan more. Atau bisa keduanya. Sedangkan untuk 3 syllable, selalu menggunakan more. Dan jangan lupa untuk yang irregular, memang harus dihafalkan. Nah, ada satu catatan lagi. Untuk kata far, ada yang dalam British English, far bisa menjadi farther atau further. Sama-sama bisa digunakan sebagai kata sifat untuk jarak yang diartikan jauh, lebih jauh. Nah, tapi untuk American English, farther hanya berarti bisa digunakan untuk jarak, sedangkan further bisa lebih diartikan seperti lebih lanjut. Seperti dalam email, mungkin teman-teman sering mendapatkan email for further info, nah itu menggunakan further, tidak farther, karena ada perbedaan penggunaan. Nah, ketika ragu-ragu, tidak ada salahnya untuk cek kamus. Karena ada kalanya ada pengecualian yang tidak terduga. Misalnya, fun itu lebih lazim disebut more fun, lebih menyenangkan, dan bukan funner. Oleh karena itu, jangan lupa belajar dan terus belajar. Terima kasih untuk hari ini. Bye-bye. Thank you.